Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan kita masih melanjutkan bab yang ke-23, yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-7, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqati, hindarilah oleh kalian al-julusa fit turuqati, hindarilah untuk duduk-duduk di jalan. Ini kebiasaan orang-orang ya, terdahulu maupun sekarang masih apa? Ibaratnya nongkrong di jalan, duduk-duduk di jalan. Ya. Faqalu, maka kemudian mereka berkata, jadi Rasulullah mengingatkan, hindari duduk-duduk di jalan. Faqalu, kemudian mereka berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisana buddun. Wahai Rasulullah, kita tidak bisa meninggalkan duduk-duduk di jalan. Ya, sebab kita bercakap-cakap di situ, ya, ngobrol, tukar informasi, ya, membahas banyak hal. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fa'idha abaitum illal majlis fa'atut tariqa haqqahu. Jika kalian enggan dan tetap duduk di jalan, maka berikanlah hak jalan. Ya, kalau memang harus duduk di situ, ya berikan hak jalan, karena jalan itu punya hak. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Apa itu hak jalan? Ya, haknya jalan itu apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ghaddul basar. Yang pertama di antara hak jalan itu adalah menjaga pandangan, karena di jalan itu banyak orang, ya. Tidak hanya laki-laki saja yang lewat, perempuan juga lewat. Jangan-jangan tadi ya, nongkrong di situ justru yang dilakukan sebenarnya bukan sesuatu yang penting, malah sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau tujuannya tidak baik, ya jangan.
sengaja melihat orang lewat. Ini diingatkan oleh Rasulullah. Itu gak ada manfaatnya. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, ghaddul basar, jaga pandangan, jangan jelalatan. Yang kedua, wakaful adza, dan hindarilah dari menyakiti orang lain, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Jadi kalau ada orang lewat jangan diapakan, Pak? Jangan digodain, jangan diisengin, jangan dijahilin. Kemudian yang ketiga, waradus salam. Yang ketiga adalah menjawab salam. Ya, di situ kita diajarkan untuk saling menyapa. Ya, menjawab salam atau mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang lewat yang kita kenal ya, kita ucapkan salam. Jadi tegur sapa. Kemudian yang keempat adalah wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kita cegah. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hak jalan. Jadi pada bagian terakhir tadi kita senantiasa diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk amar ma'ruf nahi munkar dimanapun kita berada. Ya, meskipun tadi kita di jalan diingatkan, itu termasuk hak jalan. Ya, kalau kita ada di situ, kalau kita melihat kemungkaran, ya kita cegah kemungkaran itu. Ya, jangan sampai nanti kita membiarkannya. Ya, kalau ada yang tidak baik ya harus kita perbaiki. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Hadis berikutnya yang ke-8 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang itu memakai cincin emas di tangannya. Jadi kita laki-laki itu tidak diperbolehkan memakai perhiasan emas. Ya kenapa? Laki-laki nggak perlu pakai emas, Pak? Ya udah punya emas ya, Pak. Panggilannya aja emas. Ya emas. Masa emas pakai emas gitu ya. Panggilannya aja emas kalau Jawa. Kalau orang sini panggilannya apa, Pak? Akang. Kalau orang Betawi abang. Kalau orang Jawa panggilannya Mas. Mas Jawa. Enggak laku ya, Pak? Laku apa enggak? Nah, jadi bagi laki-laki itu tidak boleh memakai emas. Kalau emas itu dipakai oleh perempuan. Kenapa perempuan yang memakai? Ya, karena perempuan itu perhiasan. Ya, perhiasan. Ya, dikatakan bahwa perempuan itu adalah termasuk ya, perhiasan dunia. Boleh. Ya, kalau perempuan ya, perhiasan dipakai untuk menghias ya, perempuan. Nah, kalau laki-laki ya ngapain laki-laki berhias? Ya, tidak boleh. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah ya dilepas, kemudian ditaruh.
Ya, fatarakahu. Wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'madu ahadukum ila jamratin minna fayaj'aluha fi yadihi." Ya'tamidu sengaja. Ya, ahadukum salah seorang di antara kalian ila jamratin minnar. Ya, sengaja meletakkan bara api. Fayaj'aluha fi yadihi. Ya, mengambil bara api dan meletakkannya di tangannya. Jadi tadi katakan oleh Rasulullah, itu bara api yang ditaruh di tangan. Maka oleh Rasulullah dia bahkan copot, kemudian ditaruh. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari tempat itu, faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya orang-orang yang ada di situ berkata kepada laki-laki yang memakai emas tadi setelah Rasulullah ya pergi. Apa yang dikatakan? Khudh khatamaka intafi' bihi. Khudh, ambillah khatamaka, cincin, ambil cincinmu dan manfaatkan. Ya, disuruh mengambil dan memanfaatkan karena emas masih bisa dijual, bisa dipakai, masih ada manfaatnya. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat itu? La, tidak. Wallahi demi Allah. La akhudhuhu abadan. Saya tidak mau mengambilnya selamanya. Ya, ini sebagai bentuk apa Pak? Taubatnya. Karena dia nggak ngerti awalnya, nggak tahu. Ya, kalau emas itu haram. Ya, begitu diingatkan oleh Rasulullah, itu adalah bara api yang dipakai di tangan. Ya, dan begitu diperintahkan oleh sahabatnya, diingatkan agar itu dimanfaatkan saja. Padahal boleh sebenarnya kalau dijual. Tapi sebagai bentuk ya penyesalannya, taubatnya, dia tidak mau lagi mengambil apa yang sudah dilepas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad tarakahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah dilepas oleh Rasulullah. Artinya dia sudah dibebaskan oleh Rasulullah dari neraka. Dia tidak mau mengambilnya lagi. Ya, sebagai bentuk dari taubatnya. Nah, kalau sekarang kira-kira masih ada nggak itu Pak? Ya. Sayang. Tapi itu bentuk komitmennya. Ya. Bentuk komitmennya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuknya itu adalah sudah yang terbaik. Maka dia tidak mau ya, untuk mengambilnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nasihat ya bagi laki-laki bahwa jangan sampai laki-laki itu memakai perhiasan. Ini kalau dalam fikih itu dibahas di bab disertakan dalam bab toharoh ya, yaitu tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Ya. Kalau sekarang masih ada nggak Pak? Wakila katanya orang terkaya itu perhiasannya perabotnya dari emas. Bahkan sampai ada wakila itu ada yang mengatakan WC-nya aja ya, dari emas. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi sekaya apapun kita ya, di dunia kita tidak boleh menggunakan perhiasan perabot yang terbuat dari emas. Pakai jam tangannya nah, itu nggak boleh. Ya, pakai kalung tadi. Jadi laki-laki tidak boleh memakai emas. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu termasuk kemungkaran. Ya, Nabi melihat jadi hal-hal segala hal yang tidak baik, yang haram, ya tidak boleh kita melakukan perbuatan haram kemudian ya itu apa namanya tidak diingatkan. Jadi kita saling mengingatkan. Tawasabil haqqi. Harus saling mengingatkan antara satu sama yang lain.
Ya, jangan sampai nanti orang yang diingatkan itu tersinggung. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya dengan cara yang baik. Kemudian hadis berikutnya yang ke-9 diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri. Anna A'idz bin Amr dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri bahwa Ais bin Amr radhiyallahu anhu masuk ke tempat Ubaidillah bin Ziyad, lalu dia berkata, ini dia masuk ke rumah anaknya. Jadi Ais bin Amr ini masuk ke rumah ya, anaknya. Dia mengatakan, hai anakku, saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hai bunayya, inni sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, inna sarrar ri'ai al-khutamatu. Sesungguhnya sarrar ri'ai, seburuk-buruknya penggembala itu adalah yang tidak memiliki belas kasih kepada gembalaannya. Ingatkan, termasuk melakukan kebaikan itu tidak hanya kepada manusia saja, kepada hewan juga. Jangan sampai nanti hewannya dipukulin. Ya, hewan nggak boleh diperlakukan seperti itu. Ini biasanya terjadi kalau di mana Pak itu? Sirkus atau apa itu biasanya katanya harus ya, keras gitu. Itu tidak boleh. Ya, penggembala juga tidak boleh memperlakukan ya, hewan yang digembalakan itu dengan tidak baik. Fa iyyaka an takuna minhum. Maka janganlah kamu termasuk golongan penggembala yang semacam itu. Faqala lahu ijlis. Lalu dikatakan, ya, duduklah. Sesungguhnya engkau ada termasuk dari golongan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ais bin Amr menjawab, apakah di kalangan sahabat-sahabat ada yang termasuk ya golongan tadi katakan sebagai nukhalah? Ya. Yang termasuk nukhalah adalah orang-orang yang datang sesudah sahabat-sahabat beliau ya, atau yang memang bukan sahabat beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran, diantaranya adalah bahwa orang tua itu adalah guru bagi anak-anaknya, yang mengajarinya, yang menasehatinya, yang mengarahkannya kepada hal-hal yang baik serta mencontohkannya. Ya, jadi kita sebagai orang tua harus senantiasa ya menjadi guru bagi anak-anak. Ya, dan kewajiban mendidik itu sebenarnya juga memang kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru di sekolah. Ini terkadang sebagian orang itu salah paham juga. Jadi kalau ada anak kita yang mungkin bandel ya, nah, sebagian anak itu ada yang mungkin di rumah dia kelihatan nurut, tapi di sekolahan bandel. Ya kalau sampai misalnya dijewer gurunya, atau kita yakinlah bahwa guru itu tidak ada yang mengajarkan keburukan kepada anak. Ya terkadang mungkin tidak mengerjakan tugas, ini yang menjadi problem itu. Sering terjadi itu memang ketika anak-anak itu dikasih tugas itu oleh gurunya tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Nah, terkadang sebagian guru mungkin ya kesel gitu ya. Karena beberapa kali dikasih tugas. Ya mungkin itu terjadi kasus yang seperti itu.
Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua. Jadi rumah itu adalah madrasah pertama. Yang pertama ibunya, dua bapaknya. Ya, sampai dikatakan seorang ibu itu adalah al-madrasah al-ula. Jadi kalau urutannya itu ibu taat kepada suami, ya suami taat kepada ibunya, nah anak itu taat kepada ibunya. Kalau anak itu taat kepada ibunya, maka otomatis dengan bapaknya juga taat. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua itu adalah guru yang paling utama. Kalau dalam hadis itu kan fa'abawahu, ya, maka kedua bapaknya itu yuhawidanihi, yang membuat anaknya itu menjadi Yahudi atau Yunasirani, ya, menjadikannya anak itu Nasrani, itu ya orang tuanya. Kalau anak itu adalah seperti kertas, orang tuanya yang mewarnai. Maka ini harus senantiasa diingatkan, diberikan nasihat-nasihat yang baik, perilaku yang baik, akidah yang baik. Ya. Namun ketika orang tuanya itu sibuk bekerja, nah ini baru ya, sekolah itu sebagai pengganti orang tua. Jadi sekolahan itu adalah sebagai pengganti orang tua ketika orang tuanya tidak bisa mendidik, ya, karena kerja sibuk. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dipercayakan kepada kiai-kiainya. Ya, kalau seandainya sampai kasus terjadi misalnya, ya jangan sampai kita menyalahkan, ya, seperti yang kemarin terjadi Pak, ya. Nah, apa itu kesalahan pesantren? Kan tidak ada pesantren, ya, mengajarkan yang tidak baik. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh, ya, anak kita di pesantren misalnya, ya karena pada dasarnya anak itu kan, ya, tidak otomatis menjadi baik. Mereka dalam proses untuk menjadi baik. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua, ya karena itu musibah misalnya terjadi hal yang tidak baik. Ya, jangan sampai kita menyalahkan gurunya, kiainya dan sebagainya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya orang tua memberikan nasihat yang baik kepada anaknya, termasuk tadi amar ma'ruf nahi mungkar, diingatkan kalau ada hal yang tidak baik, diperintahkan untuk melakukan yang baik. Hadis yang berikutnya ke-10 diriwayatkan dari Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf." Demi zat yang jiwaku itu berada dalam genggamannya. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhaunna 'anil munkar. Ya benar-benarlah kalian itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini diingatkan oleh Rasulullah, ya, dengan menggunakan kalimat taukid, la ta'murunna, ya, benar-benarlah kalian itu amar ma'ruf, wala tanhaunna, dan benar-benarlah kalian itu nahi mungkar. Kenapa? Au la yusikannallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban min, karena dikhawatirkan kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan Allah itu akan mengirimkan azab. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Lalu ketika diturunkan azab, kalian baru memohon kepada Allah, dan pada saat itulah doa kalian tidak diterima. Ya. Karena doa itu tidak bisa tiba-tiba. Jadi kalau kita ingin pertolongan Allah, yang pertama diantaranya adalah harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya tentunya kita awali dari diri kita. Jadi kalau misalnya dalam lingkup yang kecil tadi, keluarga, ya kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, ya, maka harus kita mulai dari diri kita. Kita berikan contoh pada anak-anak kita, ya contoh sepele lah ya Pak.
Ya, kita nyuruh anak untuk jamaah di masjid, tapi kita tidak jamaah. Kira-kira anaknya berangkat apa tidak? Enggak. Ya, harus kita contohkan. Terkadang aja ya kita nyuruh belajar anak, ya, orang tuanya nyuruh anaknya belajar. Tapi orang tuanya nonton TV. Kira-kira anaknya belajar atau nonton TV, Pak? Ya. Atau nyuruh anaknya belajar tapi orang tuanya main HP. Kira-kira anak belajar atau ngikut nonton HP, Pak, kira-kira? Ya. Nah ini, paling tidak ketika anak kita belajar, kita baca. Ya, syukur-syukur kita bisa mengajarinya. Ya, kita baca buku. Dan itu kesempatan. Jadi anak nanti lihat, wah, ya, ini bapak aja masih baca buku, kok saya nggak baca? Nah, itu anak akan melihat. Ya, kita baca, kita berikan nasihat yang baik. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini penekanan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah termasuk kewajiban. Jadi bukan pekerjaan yang sunnah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah wajib hukumnya. Tahu dari mana kita bahwa amar ma'ruf itu hukumnya wajib? Pertama tadi menggunakan kalimat penegas. Ya, benar-benarlah kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keduanya diancam dengan siksa. Ya. Berarti orang yang meninggalkan amar ma'ruf itu atau amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk meninggalkan kewajiban. Jadi bagi yang meninggalkannya termasuk melakukan dosa besar. Jadi ciri dosa besar itu adalah kalau ya ada ancaman siksa. Ya, ada ancaman siksa, azab. Itu berarti kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, ya, termasuk kita mendapatkan dosa. Jadi ciri itu dosa besar itu adalah kalau ada ancaman. Kalau tidak ada ancaman, ya berarti itu dosanya dosa kecil. Jadi di sini adalah termasuk kewajiban. Ya, jadi perintah itu nanti dalam kaidah fikihnya al aslu fil amri lil wujub. Aslinya perintah itu adalah wajib. Asalnya, apalagi di dalam perintah itu ada kalimat penegas tadi. Ya. Kalimat taukid itu penegas. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara bahayanya tadi, orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, di antara bahayanya tadi diturunkan oleh Allah azab. Yang kedua, tidak diterima doanya. Ya, ini ancaman berat. Tidak diterima doanya, doa di situ bisa juga termasuk ibadahnya. Karena sholat itu aslinya maknanya adalah ad-du'a, as-sholatu ad-du'a. Ya, disamakan dengan orang yang makan haram. Orang yang makan haram itu tidak diterima doanya. Ya, ini adalah kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan tadi. Ya tentunya dengan cara yang baik. Ya. Maka dari itu, kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, kita misalnya abai, kita membiarkan. Jadi kasus yang terjadi itu orang sering membiarkan, ada hal-hal yang tidak baik, dibiarkan. Ya. Jangan sampai terjadi seperti itu dalam masyarakat kita. Kenapa? Kalau ada keburukan-keburukan yang terjadi di lingkungan kita, kemudian kita abai, kita biarkan. Ya, seandainya Allah menurunkan azab, maka orang-orang baik pun kena. Kenapa orang baik kena? Karena orang baik itu
Dia hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia baiknya untuk dirinya sendiri, itu termasuk orang baik. Maka perlu tadi, Allah itu tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum sampai di situ ada orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan. Harus ada orang yang melakukan perbaikan. Jadi kalau ada orang yang masih berusaha untuk melakukan perbaikan, bukan hanya kebaikan, ya, perbaikan, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Yang disebut muslih. Jadi Allah itu tidak akan mengirimkan bencana kepada suatu kaum, ya, wa ahluha muslihun. Sementara penduduknya di situ ada orang-orang yang selalu melakukan perbaikan, muslih namanya. Jadi kalau orang yang baik itu namanya soleh, tapi kalau orang yang melakukan perbaikan itu disebut muslih. Ya, muslih inilah yang terbaik. Ya, jadi termasuk kalau selama masih ada orang yang mau menasehati, mengingatkan itu berarti ya masih aman. Ya, perlu kita dukung. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bencana akan menimpa orang baik, tetapi tidak akan menimpa orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, contohnya zaman dulu. Yang orang-orang yang kena azab, ya kalau nabi-nabi terdahulu, ya. Yang kena azab siapa, Pak? Ya, adalah kaumnya. Jadi begitu diperingatkan berkali-kali. Ya kalau contoh dakwah yang paling berat itu kan yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu yang dakwahnya paling lama. Berapa lama, Pak? 950 tahun. Tapi yang lahir itu la yalidu ila fajiron kafar. Ya, anak generasi-generasi yang lahir itu adalah generasi-generasi yang buruk, kafir. Ya, enggak banyak. Padahal dakwahnya itu ya, inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Sungguhnya aku itu telah berdakwah siang malam selama 950 tahun. Ya, kalau dakwah kita kira-kira baru berapa tahun, Pak? Ya, belum ada 95 tahun, belum ada 1/10-nya ya, Pak. Itu kalau 95 tahun kita dakwah. Ini da'autu qaumi laila wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin Nabi Nuh berdakwah, mereka semakin lari, makin menjauh. Ya, maka oleh itu, oleh Allah turunkanlah azab. Yang selamat siapa, Pak? Nabi Nuh dan pengikutnya. Bahkan anaknya pun tidak selamat karena anaknya tidak taat. Dan nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk kaumnya Nabi siapa, Pak? Yang apa namanya itu? Homoseksual ya. Ya. Lut dan pengikutnya selamat. Tapi mereka yang tidak bisa diperbaiki, ya, yang tidak bisa diperbaiki dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tadi kita termasuk yang dihancurkan. Kenapa? Karena membiarkan kemungkaran tadi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang ke-11 adalah diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Hadis yang 11 diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad. Ya, perjuangan yang terbaik. Ya, perjuangan yang terbaik atau jihad yang terbaik. Kalimatu adlin adalah ucapan keadilan. Inda sultanin jairin, di hadapan penguasa, sultan. Kalau sekarang ya, presiden. Jairin yang jahat. Ya, yang buruk.
Nah, kira-kira berani nggak Pak itu? Ada nggak ya orang yang berani mengingatkan sultan, penguasa? Ini harusnya ya yang menjadi pertimbangan itu seorang penguasa itu harus mendengarkan para ulama. Jadi sebelum mengambil kebijakan itu harus tanya dulu ya, kepada para ulama. Ini baik apa? Tidak. Jangan sampai yang terjadi malah apa? Ulama mendukung kebijakan yang salah. Ya, ini ada ya orang yang mendukung apapun kebijakan penguasa, padahal kebijakannya tidak baik. Ya, karena ulama itu ada dua kan, ada ulama yang baik, ada ulama yang disebut ulama usu. Jadi kalau ulamanya itu justru dia hanya mengambil kepentingan saja, ya mengambil apa itu Pak? Mengambil pengaruh saja, ya bukan untuk kemaslahatan umat, karena ada yang seperti itu. Nah ini termasuk yang tidak baik, yang disebut ulama su. Ya, ulama yang baik itu seperti apa? Dia mengingatkan kalau penguasa itu dia melakukan hal-hal yang tidak baik, tadi jair, ya sultan jair itu bukan hanya tidak baik saja, jahat, ya, termasuk diktator, termasuk kejam. Kan apalagi kalau ya penguasanya itu kejam, siapa yang berani ngomong aja takut. Dan kebanyakan penguasa itu justru dia berkuasa malah menakut-nakuti orang biar nggak berani ngomong, yang bersuara dia bahkan Pak ya, maka dari itu dikatakan oleh Rasulullah, al jihad afdolul jihad, itu jihad atau perjuangan yang terbaik, karena kebanyakan orang nggak berani, kebanyakan orang tidak berani mengingatkan penguasa, tentunya tetap dengan cara yang baik. Karena ketika kita ingin memperbaiki sesuatu harus caranya dengan baik. Ya. Dengan cara yang baik. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis lain hampir sama yang diriwayatkan oleh Abi Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad wada'a rijlahu fil gharzi, dan dia telah meletakkan kakinya itu pada apa namanya, kalau pelana kuda itu kan ada tempat untuk naik kudanya, itu namanya apa Pak? Jadi kalau orang mau naik kuda itu kan ada pijakannya itu. Nah, dia udah mau naik kuda, nanya kepada Nabi, Ayyul jihadi afdal, ya, apakah jihad yang terbaik itu? Qala, kemudian Nabi mengatakan, kalimatu haqqin inda sultanin jair, yaitu ya ucapan kebenaran di hadapan penguasa yang jahat, yang zalim, yang menyimpang, menyeleweng. Ya, jadi ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar yang paling berat itu adalah kalau menghadapi penguasa. Ya, karena bisa tadi, ya tentunya dengan cara yang baik ya, entah itu. Ya, terkadang itu penguasa malah nggak mau itu menemui ulama. Ya kalau penguasanya masih dekat dengan ulama, ya mau mendatangi ulama, minta nasihat ulama, itu yang baik. Jadi sebelum mengambil kebijakan, nanya dulu, ya ini baik apa tidak Pak Kiai, Pak Ustadz dan sebagainya. Nanya dulu. Ya, kalau tidak baik ya jangan dilakukan. Yang terkadang kebijakan-kebijakan kita itu tidak ada yang sebelum dia menentukan kebijakan, ya tanya dulu kepada ulama. Ya.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalau seperti itu ya? Terjadi adalah apa namanya itu? Keributan-keributan gitu ya. Terjadilah keributan-keributan dan itu dilakukan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk jihad yang terbaik itu adalah perkataan yang benar, yang hak, yang adil. Ya, adil itu maknanya adalah jadi kalau seorang penguasa itu ketika dia mengambil keputusan seharusnya dia mengambil keputusan yang baik, yang tepat. Ya, jadi harusnya keputusan yang diambil itu adalah harus yang tepat. Maka disebut kalau pemimpinnya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu termasuk salah satu nanti ya dari 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh, termasuk adalah pemimpin yang adil. Bahkan termasuk doanya, doa pemimpin yang adil itu termasuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau pemimpinnya adil. Nah, kalau tidak, ya ini harus ada yang mengingatkan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq qala ya ayyuhan nasu innakum wahai manusia innakum sesungguhnya kalian itu la taqrauna hadhil ayat, sesungguhnya kalian itu sudah membaca ayat ini. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nabi membaca ayat Abu Bakar yang membaca ayat ini mengingatkan kepada sahabat yang lain, bukankah kalian itu sudah membaca ayat ini, yaitu artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Qu anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahayakan pada kalian siapa? Man, orang, dhalla yang sesat, idza tadaitum, kalau kalian itu mendapatkan hidayah. Jadi ini termasuk benteng. Ya, kita harus membentengi diri kita dengan apa, Pak? Kalau banyak orang lain yang sudah sesat, ya, apa kita harus ikut sesat? Atau kita harus membentengi diri kita? Ya, benteng kita itu apa kira-kira? Kalau banyak orang yang melakukan kejahatan, keburukan, ya, apa benteng kita? Benteng kita apa, Pak, kira-kira? Keimanan, al-iman, hidayah. Jadi benteng bagi kita kalau saat orang lain itu tidak baik, ya jangan malah ikut-ikutan gak baik. Tradisinya kan begitu. Nah, umumnya orang melakukan begitu. Nah, malah kita ikut-ikutan. Ya, jangan melihat umumnya. Kalau itu tidak baik, jangan sampai kita ikut-ikutan. Ini diingatkan tadi. Ya, Abu Bakar mengingatkan para sahabat yang lain. Bukankah kalian sudah membaca ayat ini? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Membaca ya. Innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayya ummahumullahu biiqabin minhu. Innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au, ketika mereka melihat az-zalima, orang yang melakukan kezaliman atau orang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu mereka tidak mencegahnya, au syaka ayya ummahumullahu biiqabin minhu, ya, dikhawatirkan Allah akan menurunkan azab untuk mereka semua. Nah, ini hadis ini menguatkan yang sebelumnya tadi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah untuk saling mengingatkan. Terkadang orang itu sudah tahu, ayatnya sudah tahu, dalilnya sudah tahu,
tetapi terkadang orang itu tidak mau melaksanakannya. Ya cuek saja tadi. Ayatnya sudah tahu, hukumnya sudah tahu. Ya. Nah ini pentingnya saling mengingatkan. Ya saling mengingatkan. Yang kedua adalah pentingnya tadabbur ayat. Ya, pentingnya mentadaburi ayat. Jadi sebelum kita mengamalkan isi Al-Quran itu harus kita, ini termasuk kewajiban kita terhadap Al-Quran itu selain membacanya dengan baik sesuai dengan tajwidnya, menghafalkannya, memahami isinya, menggali hukumnya dan mengamalkannya. Jangan sampai kita hanya membaca saja. Harus kita amalkan. Dan juga di dalam hadis ini tadi juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara memahami Al-Quran. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Yaitu didukung dengan sunnah. Ya, ketika kita memahami suatu ayat, ya, tidak hanya kita memahami maknanya saja. Apalagi jangan sampai ya kita menerjemahkan dengan mereka-reka sendiri, mengutak-atik sendiri. Jadi ketika kita memahami ayat itu harus sesuai dengan yang pertama. Kalau kita ingin menafsirkan atau menerjemahkan ayat, harus berlandaskan kepada tafsirul Quran bil Quran. Ya, ada nggak ayat ini penjelasan dari ayat lain? Ya. Atau tafsirul Quran bil hadis. Yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kalau tadi dalam hadis ini menjelaskan ya bagaimana Abu Bakar itu berupaya menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Ya, tafsirul Quran bil hadis. Jadi memahami ayat Al-Quran berlandaskan hadis. Jadi itu termasuk nanti jenis tafsir yang terbaik yang disebut dengan tafsir bil maksur. Nah, kalau kita ingin belajar tafsir yang bagus ya, contohnya tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsirnya termasuk tafsir bil maksur. Jadi memahami ayat-ayat Al-Quran dengan mengutamakan ya pemahaman itu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menafsiri Al-Quran, kemudian Al-Quran ditafsirkan hadis, itu ya termasuk tafsir bil maksur, termasuk tafsir yang terbaik. Jangan sampai nanti menggunakan ra'yun itu pendapat. Ya. Ya, termasuk kalau contoh tafsir yang menggunakan bil ra'yi itu adalah tafsir yang ditulis oleh Imam Ar-Razi. Ya. Itu termasuk tafsir bil ra'yi. Sampai ulama saya mengatakan fihi kullu syai' illa tafsir. Di dalamnya itu ada apa saja kecuali tafsir. Tafsirnya ya besar. Tapi banyakkan pendapat. Jadi kalau namanya pendapat ulama pun itu tidak maksum. Ya, pendapat ulama pun tidak maksum. Jadi diingatkan tadi cara, dan para ulama yang lain juga seperti itu. Mayoritas para ulama ya, ketika termasuk dicontohkan oleh Imam Nawawi dalam menulis hadis Riyadhus Shalihin ini selalu diawali dengan ayat. Ya, dalam memahami babnya itu selalu diawali dengan ayat Al-Quran. Ya. Jadi baru nanti Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, ya, qiyas, ya, baru nanti ada urutannya qaulus sahabat, ya, riwayat para sahabat, kemudian tabi'in, baru seterusnya dalam memahami seperti itu. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Silakan kalau disampaikan. Cukup ya? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.